Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman. Di video kali ini saya akan unboxing lagi jam digital 3D. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di hadapan kita ini sudah ada jam digital 3D ya. Jadi ini adalah jam yang aku beli untuk kedua kalinya ya. Sebelumnya aku sudah pernah membuat video unboxing, bahkan sudah membuat video tutorial cara setting jam digital 3D. Kenapa aku membeli lagi? Padahal aku sudah punya jam digital 3D sebelumnya ya. Nah, jadi masalahnya ini teman-teman ya. Karena banyak pertanyaan ya di video-video aku sebelumnya itu, Bang, kok ini settingnya berbeda ya, terutama untuk setting display ya. Jadi kalau di jam yang lama itu displaynya bisa diatur ya, bisa ada beberapa pilihan display. Jadi pada jam yang lama ini yang aku bikin videonya ini ada beberapa setting display yang bisa kita rubah. Sedangkan mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki jam yang tidak bisa berubah setting displaynya. Jadi aku mencoba membeli lagi jam yang settingnya berbeda ya. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya apa. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya. Semoga channel ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu kita akan unboxing untuk jam digital yang baru saja aku beli ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia jamnya. Oke. Nah, kalau dari lambangnya ini ya, ini melambangkan warna di dalamnya ya. Jadi ini warnanya adalah putih biru. Sedangkan yang sebelumnya pernah aku beli ini warnanya adalah putih saja ya. Oke, kita coba buka isi dalamnya seperti apa. Untuk teman-teman yang hendak membeli jam ini, nanti aku letakkan link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Nah, ini. Oke, ya kalau belum dinyalakan ini sama ya. Bentuknya sama ya dengan yang sebelumnya ya. Nah, nih. Yang ini hampir sama ya. Oke, nanti aku coba keluarin deh. Oke, ini yang baru. Oh, begini ya. Oke, baterainya belum dipasang ya. Kalau yang sebelumnya kan baterai sudah terpasang, ini belum ya. Jadi kalau kita mau mengganti bisa langsung diganti aja ya. Misalkan khawatir baterainya gampang lowbat. Biasanya kalau baterai bonus itu baterainya gampang lowbat ya, jadi cepat diganti. Oke, ini buku manualnya ya. Kita taruh dulu. Lalu kita lihat lagi di dalamnya ada kabel ya, kabel USB untuk kabel powernya. Oke, udah kosong ya. Nah, sekarang kita akan coba bandingkan ini sebelum dinyalakan dengan yang lama ya, dengan jam yang sebelumnya nih. Kita coba ya. Sama nggak ya? Coba. Kalau kita lihat secara fisik ya. Nah, ini yang lama nih. Ini yang baru nih. Tuh. Hampir sama ya. Nah, bisa ketukar nih. Kalau belum nyala ini mirip banget, cuma bedanya mungkin di penutupnya ini ya. Nah, ini lebih putih ya, di sini agak transparan, yang ini lebih putih pekat ya di sini ya. Nah, bentuknya ukurannya sama ya, warnanya juga hampir sama karena ini belum dinyalakan. Nanti kalau udah nyala mungkin dia akan terlihat bedanya ya. Oke, tapi sebelumnya kita harus memasang baterai CMOS-nya dulu ya. Ini baterai untuk penyimpan setting. Jadi teman-teman jangan salah duga bahwa jam ini bisa nyala hanya dengan menggunakan baterai kancing ini. Itu enggak ya. Baterai ini enggak mungkin bisa menyalakan jam sebesar ini ya. Mungkin baru nyala langsung habis baterainya. Jadi ini adalah baterai untuk menyimpan setting ya. Jadi hanya settingnya saja yang tersimpan, bukan untuk menjadi power terhadap jam ini ya. Jadi nggak mungkin ya. Oke, selanjutnya kita pasang dulu ya. Karena ini belum terpasang, kita harus membuka dulu di bagian belakang ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan uang Rp1.000 ya. Kita geser ke kiri sampai ketemu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya.
tanda panah ketemu dengan tanda panah ya. Nah, ini baru bisa dibuka. Jadi cukup menggunakan uang logam. Oke, kemudian nah, gitu ya. Jadi jangan terlalu kencang ya mutarnya teman-teman ya. Soalnya ini kalau kita putar terlalu kencang, ini nanti slack ya. Jadi di sini nanti akan cacat ya. Nah, di bagian apa ini kuncinya ya, penguncinya bisa cacat, bisa slack ya. Sebaiknya itu pelan-pelan aja. Kalau teman-teman mau langsung ganti ke baterai yang lebih bagus, itu lebih baik ya. Nah, seperti ini. Ini baterainya lebih awet dibanding baterai bawaan. Kadang baterai bawaan ini 3 bulan aja udah habis setrumnya ya. Jadi kita harus mengganti. Cirinya bagaimana? Kalau setrum di baterai ini sudah habis, pada saat listrik mati nanti settingnya dia akan berubah ya. Jadi kita harus setting ulang setiap habis mati listrik. Tetapi bila teman-teman belum memiliki baterai yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sementara itu baterai bonusnya dulu ya. Oke, kalau gitu kita coba pasang baterai bonusnya dulu. Kita cek ya sekalian, ini ada setrumnya enggak nih. Soalnya kadang baru beli aja dia udah habis ya. Nah, jadi cirinya kalau ini sudah habis itu pada saat listrik mati atau kita copot ini kabel USB-nya, maka dia harus disetting ulang, berarti baterainya ini sudah habis ya. Oke, kita pasang dulu baterainya ya. Caranya mudah ya, seperti ini teman-teman. Iya. Nah, cara mencopotnya juga mudah ya, bisa dicongkel begini, atau kalau susah itu bisa pakai tusuk gigi kayak tadi ya. Nah, ini bisa pakai tusuk gigi ya, gitu ya. Tuh, lihat. Nah, di sini dari kualitas baterainya aja kita bisa lihat ya, ini baterai baru tapi ini udah penyok-penyok nih teman-teman ya. Tuh, kelihatan ya, penyok-penyok ya. Jadi ini kualitasnya rendah. Biasanya setrumnya juga ini sedikit banget ya, paling 1 bulan 2 bulan sudah habis ini baterai kayak gini nih. Tapi ini nggak apa-apa ya, buat tes aja sebentar ya. Kita pasang ya, jangan lupa penutupnya juga dipasang ya. Kita putar lagi pakai uang Rp1.000 atau yang lain juga boleh, uang logam. Kemudian sekarang kita tes nyalakan ya. Nah, kalau teman-teman langsung pencet di sini ya nggak nyala ya. Ini kan harus pakai tenaga listrik ya. Bisa menggunakan charger HP ya, bisa merek apapun charger HP itu bisa digunakan, atau bisa juga menggunakan power bank ya. Biasanya itu power bank yang begini nih yang bisa dipakai ya. Kalau yang pakai angka seperti ini nih, ini kadang nggak bisa ya. Nah, kadang dia mati sendiri nanti. Nih kita tes ya, mati nggak nih, coba. Setauku aku pernah coba yang untuk yang jam sebelumnya, itu kalau pakai power bank yang begini itu sebentar terus mati dia. Coba nih tes dulu ya. Kita tes ya, kita pasang ke power bank. Jadi boleh ke power bank, boleh ke charger HP ya. Nah, ini aku buat contoh aja ya. Ke sini juga boleh ya, sama ya. Cara nyolokinnya juga sama. Cara nyolokinnya sama ya. Ke power bank dengan ke charger HP sama, ini ke jamnya. Oke, kita langsung ke power bank aja ya. Nah, di sini kita pasang. Lalu ini kita pasang ke jamnya ya. Nah, ini lewat sini deh biar rapi. Kita pasang. Tes. Tuh, langsung nyala. Sip. Nah, ini langsung nyala ya. Oke, berarti ini bisa kita setting. Biasanya untuk tampilan awal itu dia akan berganti-ganti nih seperti ini ya. Coba nih lampunya aku kurangi dulu. Jadi tampilan awal pada saat kita menyalakan jam ini dia akan berganti-ganti antara jam, suhu ruangan, serta bulan dan tanggal ya. Nah, ini bulan dan tanggal ya. Ini suhu ruangan ya. Ini kita bisa setting untuk display tampilan ini ya, bukan display yang cahayanya ya, bukan pengatur brightness, tetapi ini untuk tampilan di layar ini. Kita set ya, coba ya. Kita tekan tombol up-nya agak lama. Nah, ini display 2, display 3, display 1. Jadi cara untuk merubah display tadi ya yang bergantian itu dengan ditekan di tombol up ini ya. 1, 2, 3. Pilih yang display 3 ya. Nah, di sini akan
menampilkan jam saja, tidak bergantian dengan bulan dan tanggal dan suhu ruangan ya. Jadi nggak perlu ada pergantian. Tetapi untuk teman-teman yang lebih menyukai pergantian bisa di display satu. Oke, sekarang aku akan menjelaskan perbedaan dengan jam yang pernah aku buat video unboxing sebelumnya dan pernah aku buat video settingnya ya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Untuk jam yang ini nih, yang baru aku unboxing ini, dia ada sensor suaranya. Nah, di mana sensor suaranya? Itu ada di sini nih, di tombol down ya. Ini kalau kita pencet tombol down ya. Nah, nih. Jadi kalau kita pencet di tombol down ini yang membedakan dengan jam yang sebelumnya ya. Kalau di jam sebelumnya, kalau kita pencet tombol down itu akan ada pilihan untuk tampilan layarnya ya. Jadi kalau kita menggunakan tombol down itu dia akan mengatur level brightness. Sedangkan di sini enggak. Nah, di sini enggak ada level brightness ya. Jadi di sini hanya ada nah ini 5D off atau 5D on. Ini 5D. Tulisannya 5D ya. Ini maksudnya gini ya. 5D ini off ya. Sedangkan ini 5D on ya. Maksudnya apa? 5D itu bukan 5D tapi ini sound ya. Yang dimaksud 5D ini sebenarnya S ya, SD alias sound. Jadi kalau kita tekan begini itu sound on ya, alarmnya bukan alarm ya. Maksudnya itu setting sensor untuk suaranya itu berfungsi. Sedangkan kalau begini itu sound off ya. Sound off itu artinya sensor suara tidak berfungsi. Sedangkan kalau sound on ya, ini sensor suara berfungsi. Nanti kalau kita diamkan, ini akan mati sendiri jamnya nih. Coba ya, kita diamkan nih. Nanti mati sendiri nih kalau sound on ya. Tes ya. Nah, tuh. Jamnya mati nih. Mungkin teman-teman bingung ya. Tapi kalau ada suara dia langsung nyala lagi. Aneh ya. Keren juga sebenarnya. Cuman kalau dipasang di atas, nggak ada suara, sunyi, apalagi malam, itu mati. Tetapi bagusnya apa? Kalau kita menggunakan power bank, dia bisa menghemat baterai dari power banknya. Nah itu kerennya di situ ya. Untuk teman-teman yang mungkin jamnya diletakkan tidak terlalu jauh ya. Jadi misalkan posisinya di meja nih. Kita pengen menghemat baterai ya. Misalkan kita menggunakan power bank seperti ini. Nah itu bisa di setting itu soundnya on ya. Ini sound, nah ini kan off ya. Ini soundnya on ya. SD on, sound on. Nah, ini kan sound off ya, sound off. Nah, kalau sound off dia akan nyala terus. Gitu. Dan perlu diingat, tidak ada setting level brightness ya. Nah, ini aku coba sekalian deh ya biar nggak bingung ya perbedaannya tuh apa sih. Coba ya. Nah, sekarang kita akan menyalakan jam yang satunya lagi ya. Ini yang settingnya berbeda ya. Kita coba pakai power bank juga di sini. Nah, ini bisa nyala terus ya. Kalau di jam yang ini kalau pakai power bank yang ada angkanya ini, dia malah mati. Nah, ini agak aneh juga ya. Jadi beda-beda ya. Oke, ini aku coba nyalakan ya. Nah, ini sudah nyala ya. Oke, ini aku turunin dikit ya ini. Nah, di sini ada level brightness itu dengan tombol down ya. Kalau kita pencet tombol down di sini, nah di sini ada level brightness. Jadi kalau kita tekan agak lama di tombol down ya pada jam yang atas ini ya, yang jam yang lama, itu dia akan menampilkan level dari cahaya jam ini ya. Nah, ini kita tekan agak lama ya. Nah tuh ini level 1, kita tekan lagi ini level 2, kita tekan lagi ini level 3. Tuh ya, perbedaan di situ ya. Nah, kalau level 3 ini paling terang. Di sini nggak ada. Ini nggak ada itu levelnya nih. Ini adanya cuman sound on dan sound off ya. Ini sound off, ini sound on. Nggak ada itu ya. Levelnya nggak ada. Ini aku coba tekan agak lama ya, sama. Bisa nggak nih? Tuh nggak ada. Aku tekan lagi agak lama. Nggak ada levelnya. Sedangkan di sini ada ya nih.
Kalau ditekan agak lama ya tombol down-nya ya nih. Ini tombol down ya teman-teman ya. Tuh, ini level 3. Level 0 ya, tuh paling rendah. Kalau di layar berkedip ya. Ya kalau kita tekan ya nih. Nah, ini ke level 0 ya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 0. Nah, ini level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, level 3 yang paling terang. Jadi jangan kaget ya kalau teman-teman misalkan jamnya itu tiba-tiba mati sendiri ya. Sedangkan di jam yang ini itu enggak, dia nggak akan mati, dia nyala terus karena di sini tidak ada setting sensor sound on atau sound off-nya. Bahkan di sini bisa diatur level brightness-nya ya yang di atas ini. Sedangkan di sini nggak ada pengaturan level brightness, tapi dia memiliki sensor suara. Kenapa ada sensor suara? Itu bisa menghemat baterai ya, terutama untuk kita yang menggunakan power bank ya. Jadi pada saat tidak digunakan, kita sedang meninggalkan ruangan, dia akan mati sendiri. Tetapi pada saat kita masuk dan kita bersuara, itu akan nyala. Ini contoh nih, aku diemin sebentar, dia mati nih ya. Sedangkan yang ini nyala terus nih. Nah, mati ya. Sekarang, nah aku ngomong langsung dia. Itu karena ada sensor suaranya ya. Kalau kita ngomong, dia hidup lagi. Tapi kalau kita diam lagi, dia mati. Jadi itu adalah di posisi sound on ya. Nah, ini sound on. Sedangkan kalau posisi sound off, dia akan nyala terus. Nih, aku diemin ya. Tetap nyala, dia tidak mati karena posisinya sound off. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bingung, kok jam saya mati sendiri ya, kenapa gitu, terus kok nggak ada setting level brightness ya, karena memang itu jamnya berbeda tipenya ya. Jadi setting yang video aku bikin sebelumnya itu adalah untuk jam yang di atas yang tidak memiliki sensor suara, tetapi dia memiliki level brightness dengan menekan tombol down agak lama. Sedangkan untuk tombol down di jam yang ini itu hanya untuk mengubah sensor suara itu jadi on atau off ya. Dan itu cukup ditekan sebentar saja, itu langsung sound on atau sound off ya. Sound off itu nyala terus layarnya, kalau sound on maka layar akan mati apabila tidak ada gerakan atau tidak ada suara ya. Nih kalau kita gerakin juga nanti dia nyala ya, tanpa suara pun digerakkan dia nyala nih. Aku tes ya. Diketok nyala dia. Lucu ya. Diketok nyala. Apa mungkin suara ketokannya? Coba aku tidak bersuara tapi aku goyang ya. Sama, digoyang juga sama ya. Jadi digoyang juga dia nyala. Jadi itu ya perbedaan dari kedua jam digital ini. Jadi kenapa aku beli lagi? Ini untuk membuktikan apa sih perbedaan dari kedua jam ini. Karena banyak pertanyaan yang terkait dengan setting jam, kok bisa mati sendiri dan tidak ada level brightness-nya ya. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau teman-teman mau membeli jam yang mana, nanti aku kasih link pembeliannya ya untuk kedua jam ini ya. Jadi nanti aku kasih linknya untuk jam yang tanpa sensor suara yang seperti ini, dan yang dengan sensor suara seperti yang di bawah ini ya. Apabila teman-teman ingin menghemat power bank, siapa tahu teman-teman menggunakan power bank untuk jamnya ya. Dan oh ya, untuk terakhir aku akan kasih tahu ya untuk teman-teman yang mungkin jamnya setelah dimatikan itu setting berubah, silahkan ganti baterai kancing atau baterai CMOS-nya ya. Jadi cara ngetes untuk baterai CMOS atau baterai kancingnya masih ada setrumnya atau tidak itu gampang ya, tinggal dicabut aja ya. Nah kalau dicabut itu tidak berubah, berarti setrumnya masih ada. Kita cabut aja ya. Nah ini seperti ini.
Kita pasang lagi. Berarti setrumnya masih ada ini juga ya, nih. Nah, ini bahkan udah beberapa bulan ya, ini aku setting. Ini belum berubah ya untuk jam yang atas ya, nih. Sama ya. Tuh. Jadi settingnya tidak berubah karena apa? Baterai kancingnya masih ada setrumnya. Kalau ini sudah aku ganti dengan baterai Panasonic ya. Yang ini aku masih menggunakan baterai bonusnya. Jadi cara membukanya sama ya, seperti tadi. Nah, ini pakai ini, kemudian kita congkel atau kita ketok-ketok dikit. Nah, ini baterai Panasonic ya. Ini aku sudah pakai baterai Panasonic di sini. Oke, nah ini baru kita putar lagi. Jadi cukup menggunakan uang logam Rp1.000 atau uang logam lainnya ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video unboxing yang kedua kalinya untuk jam digital ya. Untuk jam digital yang menggunakan sensor suara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.